Saya mau coba samain bisa nggak kalau disambung melintang. Dan ternyata kurang bagus jadi nggak presisi tapi nggak tahu kalau busa yang lainnya. Ini kalau disambung dengan arah yang sama alias satu arah. Di tembok nanti bakal saya pasang kayak gini nih. Kalau ini kan secara vertikal ya. Saya maunya pasang horizontal aja selain takut kelihatan sambungan di tengah. Saya juga udah hitung udah pas banget 3 lembar dapat 3 meter ke atas. Nah, buat yang kamarnya 4 meter mungkin pas nih dibikin kayak gini. Saya mau ukur lagi, bener nggak nih tingginya 3 meter pas bikin plafon. Sebelumnya udah saya siapin juga lem Aibon ukuran 700 mili. Yang kata penjualnya sih ini bisa untuk 11-15 lembar. Kita akan buktikan nanti. Selanjutnya saya pakai kuas kecil bekas alat bersih-bersih komputer. Harusnya pakai KP tapi lupa saya simpan di mana. Ini cara saya lepas tutup kaleng lemnya pakai obeng kecil. Tuang secukupnya dulu nih guys, mungkin sekitar 70 gram karena hitungannya biar dapat 12 lembar. Oh iya, untuk perhitungannya ada di gambar berikut ini. Oke, yang pertama kita oles lem di tembok dan juga di busanya. Saya mau coba dulu nih, bisa nggak saya pasang sendirian? Masih agak ragu ya karena nggak bisa saya jangkau dan ini terbantu sama adanya pintu aja. Baris pertama berhasil kayak gini nih guys. Baris kedua ini lebih mudah karena cukup pakai kursi pendek aja udah terjangkau. Nah, untuk baris ketiga saya buat lebih banyak lem di bagian yang mau nyentuh lantainya. Karena ini kelebihan sedikit sekitar 1 cm. Biar nggak kedorong dan ngembang saya perkuat lem di bagian tengah dan bawah. Jangan lupa kita samain dulu nih sambungan motifnya biar pas di garis tengah. Tinggal geser-geser gini aja sebelum kering. Pastiin lurus biar nanti nggak nyesel kalau nggak enak dilihat. Kira-kira kayak gini nih untuk hasil 3x2-nya. Tinggal sisa 1 lembar buat sambungannya. Ternyata untuk lembar paling atas kita harus perkuat lagi di bagian keliling busanya tuh guys. Jadi biar bagian yang bisa kita jangkau masih ada waktu buat ngegantung sementara kita geser tangganya ke samping kiri. Cukup lelah guys, semua tembok udah saya pasang masing-masing 3 lembar. Ini bagian pintu mau saya tutup dan nanti bakal saya potong di sela-selanya. Biar cepat kering dan bisa dibuka saya fokus bagian kuncinya dulu. Di prinsip awal potongnya kayak gini nih guys. Ini udah pas nih, selain masih sayang sama serat kayunya pintunya juga gak rata jadi nggak saya lem semua. Saya mau gunting bagian stop kontaknya dulu nih, biar bisa digunain. Kita atur strategi pemotongannya lagi nih guys. Ini lebarnya kurang lebih 62 cm. Dan 10 baris piramid dapat sekitar 63 cm agak lebih dikit. Mudah-mudahan lebih 1 cm masih bisa ditoleransi karena motongnya lumayan ribet kalau kecil. Lagi-lagi kita harus perkuat bagian ini biar nggak melembung karena ukurannya kelebihan. Kalau kalian bingung ini letaknya yang mana, jadi ini adalah pertemuan di bagian sudut busa di siku temboknya. Dibilang lebih tapi pas. Yang bawahnya ini nggak saya ukur lagi, untungnya 4 baris piramid udah pas. Dan ini juga udah nggak mikirin vertikal ataupun horizontal, ternyata bisa nyambung. Bagian sisi terakhir ini agak dilema, 2 baris kelebihan dan nggak bisa dilipat ke jendela. Sedangkan kalau 1 baris gini nggak nyambung sama motif bagian atas. Saatnya kita tempel 1 busa piramid terakhir ini nih guys. Tahu kenapa di kamera kayak kelihatan beda warna bagian bawah yang ada stop kontaknya. Tapi kalau aslinya ini hampir seragam semua guys warnanya. Saya pikir bakalan lebih jelek aslinya ketimbang di kamera. Nah, untuk pintu kaca ini bakalan saya tutup juga. Ini sebenarnya mubazir ya. Tapi sambungan di dalam kelihatan banget di kaca. Jadinya saya putusin buat ditutup di luar. Pengeleman saya pakai double tip 3M. Hasilnya kurang lebih kayak gini nih guys. Dan untuk lemnya kurang lebih cukup untuk 11 lembar ya guys ya.